Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 mata kuliah Metode Istikbat Hukum Islam. Saya sendiri Ella Yuliantari dengan NIM 2013040019 bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Fatih Rahmi, NIM 21130404160. Saya Igos Giago, NIM 2013040019 dari kelompok 4. Saya Aldi Saputra dengan NIM 2013040032. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai materi lafaz yang jelas maknanya. Lafaz yang jelas maknanya tersebut terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu az-zahir, yang kedua nas, yang ketiga mufasyar, yang keempat muhkam. Dan saya sendiri akan membahas mengenai poin yang pertama yaitu az-zahir. Secara etimologis, zahir yaitu sesuatu yang jelas. Sedangkan secara terminologis yaitu lafal yang mengandung dua kemungkinan makna. Namun salah satu di antara keduanya lebih jelas. Contohnya yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ditinjau dari segi tunjukkan maknanya, lafal ayat ini sangat jelas menunjukkan pengertian bahwa jual beli adalah halal dan riba adalah haram. Akan tetapi, maksud utama ayat tersebut adalah untuk menyatakan dan membantah anggapan orang yang berkata bahwa jual beli itu sama saja dengan riba. Jadi dapat disimpulkan bahwa az-zahir tersebut yang pertama jelas tapi bukan makna yang dimaksudkan oleh pembicara. Dan yang kedua yaitu berpeluang dimaknai dengan makna lain, takwil dan ditakhis. Dan yang ketiga yaitu berpeluang dinaskan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anas. Anas secara terminologi yaitu artinya membuka dan menjelaskan. Ulama ushul fikih memberikan definisi nas yaitu lafaz yang menunjukkan arti sebagai dalil yang tidak ada kemungkinan untuk ditakwil. Contohnya terdapat dalam potongan surah An-Nisa ayat 11 yang artinya sudah ditunaikan wasiat dan diwasiatkan dan dibayar utangnya. Makna dan tujuan penggunaan lafal ini dengan jelas untuk menunjuk pengertian bahwa pelaksanaan wasiat dan utang pewaris harus didahulukan sebelum harta warisan dibagi antara para ahli waris. Akan melanjutkan penyampaian materi. Ketiga ialah al-muhkam. Adapun dimaksud dengan lafal al-muhkam ialah suatu lafal yang terang maknanya untuk menunjuk pengertiannya, yang tujuan utama penggunaan memang untuk menunjuk maknanya itu. Secara terminologis, muhkam yaitu suatu lafal yang menunjukkan atas maknanya yang tidak mungkin menerima pembatalan, pergantian dan takwil karena dalilnya telah jelas dan sendirinya. Tentunya terdapat dalam surat An-Nur ayat 24-nya, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang yang fasik. Kata selama-lamanya yang tersebut dalam ayat di atas menunjukkan bahwa tidak terima kesaksian itu berlaku untuk selama-lamanya dalam arti tidak dapat dicabut. Contoh lainnya terdapat dalam hadis Rasulullah yang artinya dia itu berlaku sampai hari kiamat. Penentuan batas hari kiamat itu menunjukkan tidak mungkin bertindak dari segi waktu. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi yang keempat yaitu al-mufasyar. Yang mana al-mufasyar ini secara terminologis adalah mufassar. Itu merupakan sesuatu lafal yang menunjukkan dengan sendirinya makna yang terperinci yang tidak mungkin ditakwilkan. Adapun contoh dari mufassar ini terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 2 dan Quran surat An-Nisa ayat 2. Secara garis besarnya atau dapat disimpulkan bahwa al-mufassar yaitu sangat jelas dan makna yang dimaksud oleh pembicara tidak berpeluang dimaknai dengan makna lain atau ditakwilkan dan ditakhis karena sudah rinci. Kemudian yang ketiga yaitu berpeluang dinaskan pada masa Rasulullah SAW